Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, anak-anak berikut simak video penjelasan dari Bu Olim ya, agar semuanya bisa mengerti dan memahami bagaimana perbedaan kedua teks tersebut. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu tentang teks fiksi. Nah, teks fiksi atau biasanya dengan kata fiktif adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan dan hasil imajinasi pengarang sehingga tidak memiliki bukti otentik untuk cerita tersebut. Nah, contoh buku yang merupakan teks fiksi yaitu novel, cerita pendek atau cerpen, komik, dongeng, mitos, dan buku legenda. Nah, cerita fiksi pada buku di atas biasanya memiliki unsur-unsur cerita yang membuat karya fiksi semakin menarik. Apa saja itu unsur-unsur ceritanya? Yaitu yang pertama tokoh, tema, alur, latarnya, watak, amanat. Tahu ya temanya maksudnya tentang apa, tokohnya yaitu pemeran pada cerita tersebut, alur jalan ceritanya, latar itu bisa latar tempat atau latar waktu, watak itu setiap karakter atau sifat pada tokoh, dan amanat itu merupakan pesan dari cerita tersebut. Nah, itu adalah unsur-unsur cerita yang membuat karya fiksinya semakin menarik. Dan biasanya beberapa cerita pada buku di atas ditulis berdasarkan imajinasi para pengarangnya dan bisa memberikan pengalaman baru yang berkesan bagi pembaca. Nah, unsur-unsur cerita di atas anak-anak itu merupakan suatu kelebihan dari cerita fiksi karena pengarang itu bebas menentukan tokoh-tokohnya seperti apa, dan pengarang juga bebas membuat bagaimana ceritanya dalam melahap cerita tersebut. Jadi membuat cerita tersebut semakin unik. Begitu ya. Kita juga pernah mungkin menonton atau membaca cerita tentang Harry Potter. Tahu ya anak-anak bagaimana cerita tentang Harry Potter? Yang di dalamnya banyak ditemukan hal-hal yang menarik yang berbau magic atau berbau sihir ya. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa sesuatu yang berbau magic atau sihir tersebut sangat susah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi untuk cerita tersebut dituangkan dalam sebuah cerita Harry Potter yang dapat membangun atau membuat cerita tersebut menjadi menarik. Tokoh-tokohnya juga memiliki bentuk-bentuk yang aneh dan itu yang membuat cerita tersebut menjadi menarik. Nah, itu adalah bagian dari sebuah teks fiksi yang tidak nyata, begitu ya anak-anak. Dan yang kedua yang mau kita bahas yaitu tentang teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kisah nyata, dibuat berdasarkan data, hasil pengamatan, hasil percobaan, hasil wawancara yang ditulis seorang penulis sesuai dengan fakta yang terjadi, yang datanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam cerita ini, khayalan atau imajinasi sangat tidak dianjurkan karena hasilnya harus bersifat ilmiah. Jadi nyata ya, ada data yang mendukung bahwa teks tersebut memang suatu yang dapat dipertanggungjawabkan begitu. Apa saja itu contohnya? Yaitu dapat berupa laporan hasil wawancara. Kita tahu ya kalau hasil wawancara berarti langsung dari narasumber tersebut begitu. Yang kedua, laporan hasil pengamatan yang langsung dianalisa secara langsung. Yang ketiga, laporan hasil percobaan. Yang keempat, skripsi. Yang kelima, laporan karya ilmiah. Dan dalam membuat tulisan non-fiksi juga ada data yang harus dipertimbangkan, yaitu harus disertakan dalam pembuatan tulisannya. Contohnya seperti dalam membuat karya ilmiah. Ada aturan bakunya yang harus diikuti. Apa saja itu? Yang pertama, judulnya apa?
ya. Yang kedua, pendahuluannya dan latar belakang yang membuat karya ilmiah ingin diteliti begitu ya. Hasil percobaannya bagaimana? Pembahasan dan kesimpulan. Nah, aturan baku ini juga sama halnya ketika kita ingin membuat makalah. Tahu makalah anak-anak? Karya ilmiah dalam bentuk tulisan, ya. Ada judulnya juga, pendahuluan latar belakang. Jadi bukan sesuatu imajinasi atau khayalan ya. Jadi bersifat data-data yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Nah, dari kedua teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan teks fiksi dengan teks non fiksi, yaitu teks fiksi dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dan ada unsur-unsur ceritanya seperti yang tadi ya, yang di atas yang sudah Ibu jelaskan. Sedangkan teks non fiksi dibuat berdasarkan data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, aturan penulisannya sudah ada seperti penulisan hasil laporan begitu, dan bahasanya juga bukan sembarang ya anak-anak. Dan yang ketiga, dibuat berdasarkan kisah nyata atau pengalaman seseorang ya. Berarti sesuatu yang benar-benar nyata. Nah, termasuk itu merupakan sebuah sejarah. Tahu sejarah anak-anak? Sejarah Indonesia tahu ya. Salah satunya Sumpah Pemuda atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan salah satu teks non fiksi karena kisah nyata ya. Nah, anak-anak, untuk latihannya di sini ada 4 kutipan teks. Kutipan ya. Jadi berarti kalau kutipan itu bukan teks yang lengkap, berarti hanya cuplikannya saja begitu ya. Nah, di sini ada 4 teks. Ibu belum golongkan apakah itu teks fiksi atau non fiksi. Nah, anak-anak bisa baca. Yang pertama ini adalah teks tentang Bung Tomo, sang pembakar semangat pahlawan Surabaya. Nah, di sini ya, ini ada bacaannya. Yang kedua, ada teks tentang kisah Putri Duyung, cuplikannya ya. Dan yang ketiga, ada cerita fabel yaitu Bau Mulut Sang Raja Hutan ya. Dan yang keempat, ini ada buku ensiklopedia tentang permainan tradisional anak Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang latihannya coba golongkan apakah teks tersebut merupakan teks fiksi atau non fiksi ya. Tulis jawabannya di bawah teksnya ya. Dan hasil tugas dikirim ke classroom. Untuk catatan bisa ditulis, bisa juga di print jika ada print di rumah. Nah, untuk mengirimkan tugas dimohonkan kepada anak-anak agar mengirimkan fotonya tidak terbalik atau miring, tetapi lurus landscape begini ya. Jadi jangan nanti ketika Ibu Oli memeriksa tugasnya, fotonya ada yang terbalik, ada yang miring ke kanan, ke samping, ke kiri, ya nggak jelas. Jadi harus tegak lurus begini ya anak-anak. Nah, silakan dikerjakan 4 soal ini saja ya. Silakan golongkan apakah itu teks fiksi atau non fiksi. Nah, silakan mengerjakan.